Halo semuanya, kembali lagi di channel Geografi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang negara dengan nama yang hampir sama. Seperti apa contohnya? Seperti Australia, Austria, kemudian Gambia, Zambia, kemudian Slovakia, Slovenia, dan yang terakhir Indonesia, India. Kenapa nama negara ini hampir sama? Kita akan bahas di video kali ini, so ayo kita bahas. Yang pertama, kita akan ke Afrika dulu. Ada Gambia dan Zambia. Kenapa nama negara ini hampir sama? Jadi, nama Gambia diambil dari nama Sungai Gambia yang melintasi hampir seluruh negara ini. Nah, nama Gambia diambil dari bahasa Portugis yang berarti perdagangan atau exchange dalam bahasa Portugis. Kemudian wilayah ini dikuasai oleh Inggris dan kemudian berubah pelafalan menjadi Gambia. Kemudian negara Zambia sendiri namanya diambil dari nama sungai yang melintasi negara ini, yakni Zambezi River. Awalnya sebelum merdeka, Zambia adalah wilayah kekuasaan Inggris juga yang bernama Rhodesia. Akan tetapi ketika negara ini merdeka, mereka mengambil nama Zambezi River yang artinya adalah The Great River atau sungai yang amat besar, dan kemudian mengganti nama negara mereka menjadi Zambia. Jadi nama kedua negara ini hampir sama karena kebetulan saja. Yang kedua, ada Niger dan Nigeria. Sepintas kita akan mengira kalau dua negara ini adalah negara yang sama, padahal tidak. Dua negara ini adalah negara yang berbeda dan sudah berdaulat satu sama lain. Nah, kenapa nama kedua negara ini hampir sama? Jadi, nama kedua negara ini dinamakan merujuk pada sungai yang melintasi negara ini, yakni Sungai Niger. Nama Niger sendiri diambil dalam bahasa Latin, yang artinya adalah hitam. Kemudian yang menyebabkan perbedaan dari kedua negara ini adalah penjajah mereka yang berbeda. Nigeria dikuasai oleh Inggris dan Niger dikuasai oleh Perancis. Di Inggris kita akan jamak menemukan bahwa banyak negara-negara kolonialisme mereka yang menggunakan akhiran IA dalam penyebutan negaranya, seperti India, Malaysia, dan Australia. Jadi, Nigeria juga begitu. Dia tambahkan akhiran IA menjadi Nigeria. Sedangkan Prancis nggak dikasih akhiran apa-apa, hanya Niger saja sesuai nama sungainya. Nah, kenapa Prancis nggak nambahin apa-apa? Karena memang dalam bahasa Prancis hampir tidak ada kata yang berakhiran IA. Contohnya, kita ambil contoh Francia menjadi France. Ketika saya cek di Wikipedia juga, hanya satu kata dalam bahasa Prancis yang berakhiran IA. Dan karena itu, nama negara ini adalah Niger saja. Kemudian Slovenia dan Slovakia. Nama kedua negara ini hampir sama, bahkan benderanya juga hampir sama. Nah, kenapa sama? Jadi, dua negara ini akar suku bangsanya adalah sama, yakni suku bangsa Slavia. Akan tetapi, orang-orang Slavia yang tinggal di wilayah Slovenia sekarang menamakan diri mereka sebagai masyarakat Slovens. Dan kemudian menjadi cikal bakal nama Slovenia. Dan orang-orang yang tinggal di daerah Slovakia sekarang menamakan diri mereka Slovaks. Dan menjadi cikal bakal nama negara Slovakia sekarang. Nah, kenapa mereka suku bangsa Slavia yang sama tapi menamakan diri mereka masyarakat yang berbeda? Karena letaknya juga berbeda. Slovenia walaupun sama-sama suku bangsa Slavia, akan tetapi
dia dekat dengan Austria dan Italia. Dan dari situ dia mendapatkan pengaruh atau influence dari orang-orang Jerman yang ada di Austria, kemudian orang-orang Italia. Dan juga dulu Slovenia sempat tergabung dalam Yugoslavia, yang kalau kita breakdown arti kata Yugoslavia adalah Yug yang berarti selatan dan juga Slavia yang berarti Slavia. Jadi Slovenia terletak di Slavia bagian selatan, bisa dibilang seperti itu. Kemudian Slovakia punya sejarah yang berbeda juga. Dulu di tahun 1918, Slovakia sempat tergabung menjadi satu negara dengan Ceko dan bernama Cekoslovakia. Baru kemudian di tahun 1992 mereka berpisah dan menjadi negara sendiri-sendiri. Slovakia juga begitu. Mereka terinfluence dengan suku bangsa lain yang ada di sekitarnya, seperti suku bangsa Magyars yang ada di Hungaria dan suku bangsa Rumani yang ada di Rumania. Jadi, walaupun sama-sama suku bangsa Slavia, mereka menamakan diri mereka berbeda. Yang keempat, Indonesia dan India. Indonesia, kalau kita breakdown nama negara ini, akan muncul dua kata, yakni Indos dan Nesos. Indos berarti India dan Nesos berarti kepulauan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh seorang Jerman yang bernama Adolf Bastian dalam bukunya yang berjudul Indonesia atau Kepulauan Malaysia di tahun 1854. Kemudian nama negara Indonesia dipakai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia, dan kemudian nama ini juga dipakai dalam Sumpah Pemuda dan juga deklarasi kemerdekaan negara ini. Ya, pertanyaan yang pertama, kenapa Kepulauan India? Karena ketika bangsa Eropa datang pertama kali ke pulau di Indonesia, mereka melihat kita banyak kesamaan dengan orang-orang India yang sudah mereka gambarkan, yakni berkulit coklat atau sawo matang, kemudian berbahasa Sanskerta, dan beragama Hindu-Buddha. Jadi sangat cocok dengan ciri-ciri orang India yang mereka gambarkan. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa nggak pakai nama Nusantara, kok pakai nama Indonesia? Kalau pemerintah Indonesia saat itu memakai nama Nusantara, mereka akan mengklaim wilayah Malaysia yang saat itu adalah milik kolonial Inggris. Jadi kita tahu kan pada waktu itu proklamasi penyelenggaraannya cukup cepat dan sedikit terburu-buru, maka pemerintah negara kita saat itu menggunakan nama Indonesia sebagai nama negara ini. Kemudian dari mana asal-usul nama India? Kita tahu kalau banyak peradaban manusia berawal dari sungai yang besar, seperti peradaban Mesopotamia, kemudian peradaban sungai Indus di India. Nah, orang-orang yang mendiami wilayah sungai ini menamakan sungai mereka Sungai Sindu, yang artinya adalah sungai dalam bahasa Sanskerta. Dan kemudian mereka menamakan diri mereka sebagai masyarakat Sindhi dan tinggal di wilayah Sind. Kemudian nggak jauh dari mereka tinggal peradaban Iran atau peradaban Persia. Nah, peradaban ini menamakan wilayah tersebut dengan nama Indus untuk menamai sungai tersebut sesuai pelafalan mereka. Kemudian orang-orang Iran juga menyebut Hindustan sebagai tempat tinggalnya orang-orang Indus ini. Kemudian mereka menyebutkan itu adalah masyarakat Hindi sesuai pelafalan mereka untuk Sindhi. Nah, kemudian bangsa Iran membesar
dan menjadi peradaban Persia. Nah, ketika itu peradaban Persia bergesekan dengan peradaban Yunani yang ada di Eropa. Nah, orang-orang Yunani tahu kalau kekuasaan Persia sangat besar, mulai dari Anatolia sampai Sungai Indus. Indus ini menurut pelafalan mereka lafalkan sebagai Indos atau Sungai Indos. Dan kemudian sering berjalannya waktu menjadi India. Kalau kita lihat sejarah, kita pasti tahu kalau banyak peradaban-peradaban di Eropa dipengaruhi oleh bahasa Yunani, seperti bahasa Latin dan bahasa lain. Jadi mereka menamakan ini menurut penamaan dari bangsa Yunani saat itu, yakni Indos, dan berubah menjadi India. Austria dan Australia. Austria diambil dari bahasa Jerman kuno yang artinya Ostar yang berarti timur dan Reich yang berarti kerajaan atau negara. Memang kalau kita lihat di peta, letak negara Austria adalah di timur Jerman. Kata Osterreich ini dilatinisasi menjadi Austria. Akan tetapi penutur bahasa Jerman masih menyebut nama negara ini adalah Osterreich sampai sekarang. Kalau Australia akarnya adalah bahasa Latin, yakni kata Auster yang berarti angin selatan. Orang-orang Romawi saat itu percaya kalau ada benua yang sangat misterius di selatan yang sama besarnya dengan benua yang telah mereka taklukkan di utara. Mereka menamakan benua ini dengan nama Terra Australis Incognita, yang berarti tanah di selatan yang misterius. Ketika kerajaan Romawi runtuh dan kolonialisme di Eropa meningkat di abad ke-15 ke-18, orang-orang di Eropa mulai mencari tanah di bagian selatan bumi. Hingga pada tahun 1625, seorang penjelajah Belanda bernama Richard Hakluyt menulis sebuah catatan yang berjudul A Note of Australia del Espiritu Santo, yang artinya adalah daratan selatan Roh Kudus. Karena Australia adalah bekas jajahan Inggris, maka nama Australia lah yang dipakai sampai sekarang. Dan nama Australia sendiri dipakai sejak tahun 1824. Nah, pertanyaannya, kenapa nama Aus ini dalam bahasa Jerman dan bahasa Latin sama, tetapi artinya yang berbeda? Kalau di bahasa Jerman artinya adalah timur, sedangkan di bahasa Latin artinya adalah selatan. Kenapa kok berbeda? Jadi, di Eropa, kata Aus ini dimaksudkan untuk menunjuk tempat matahari terbit atau tempat bersinarnya matahari di bagian tenggara benua Eropa. Orang-orang Jerman saat itu melihat matahari terbitnya lebih ke east southeast, alias southeast tapi tenggara, tapi lebih ke timur karena letak orang Jerman yang ada di utara Eropa. Jadi dia melihat matahari terbit dari timur tenggara. Nah, orang-orang Latin melihat matahari terbit dari south-southeast, alias lebih ke selatan, walaupun sama-sama tenggara. Jadilah kata Aus ini menurut bahasa Jerman dan bahasa Latin mempunyai arti yang berbeda, dan menyebabkan nama negara Austria dan Australia hampir sama, padahal letak kedua negaranya yang sangat jauh. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada tambahan dari teman-teman apa yang mau saya bahas di video selanjutnya, silakan tulis di komen. Dan kita akan kembali di video selanjutnya. So, bye-bye.